Untuk volumenya. Nah ini lur, bedanya lur. Saya coba ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di Syah Pro Audio Batam. Hari ini kita ingin membuatkan tutorial untuk membuat preamp eksternal. Langsung saja, di depan ini ada bahan-bahannya yang mungkin teman-teman bisa ikuti caranya. Ini bisa dijual kembali dan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Bisa dilihat, ini bahan-bahannya ada yang namanya soket Akai ya, 2 biji. Kemudian ada yang namanya soket Canon female. Ini 2 biji, seperti ini wajahnya ya, seperti jajan pasar. Dan ini ada yang namanya soket DC, ini juga yang female. Semuanya serba cewek ya, kita koleksi nih para cewek-cewek ini. Kemudian ini ada elko ukuran 50 volt 2200 microfarad. Asik. Oke, dan selanjutnya ini ada kabel ya. Ini kabelnya secukupnya saja. Ini namanya kabel skerem ini. Ini yang isinya 3 seperti ini lur. Kemudian adaptor. Ini harganya di tempat saya 35.000, 2 ampere, 12 volt ya. Jadi adaptornya bisa 12 volt, bisa 2 ampere, bisa 1 ampere. Dan ini untuk lampu 5 mili ya, LED LED. Ini bebas untuk warnanya. Teman-teman bisa pakai warna hijau, kuning, biru. Kalau saya warnanya ini RGB atau 5 warna atau 3 warna ya, saya lupa juga. Kemudian ini ada yang namanya box elektronik. Ini kalau dibuka isinya ya bakwan lur. Ini nanti ada yang tanya untuk box elektronik ini ukurannya berapa mas. Oke, kita coba ukurkan lur ya. Ini untuk ukurannya di 12 cm untuk panjang. Asik. Kemudian untuk di bagian lebarnya sekitar 8 cm. Kemudian untuk tingginya kalau dengan tutup mungkin sekitar 5 cm. Dan selanjutnya adalah yang terpenting daripada yang paling penting, yaitu nyawa atau jantung, yaitu modulnya. Ini modul preamp yang sangat gurih. Ini bisa dilihat untuk input dan outputnya ini sangat simpel, menggunakan satu daya 12 volt. Oh, buat teman-teman semua yang pengen bahan-bahannya ini, langsung aja di link deskripsi. Semuanya di situ dijual ya. Nah, sudah saya sertakan link, kalau mau beli di situ semua ada ya. Jangan tanya belinya di mana ini dan itu. Tinggal klik beli langsung dilayani di Shopee ya. Jadi buat teman-teman jangan bingung. Ini untuk modul ini kecil ya, sama korek api aja ya. Besarnya itu masih besar korek apinya lur. Jadi menurut saya sih ini modul ini sangat ringkas dan simpel ya. Ya fungsinya pun untuk preamp ini suaranya juga gurih ya, gainnya juga kenceng tapi tidak pecah ya, lebih ke clarity seperti itu. Jadi ini adalah ide bisnis yang menurut saya sih modal kecil teman-teman bisa untung besar. Per unitnya teman-teman bisa jual ya sesuai dengan daerah teman masing-masing lah. Untuk modalnya ini paling ya sekitar di 100 ribuan gitu. Oke, kita akan lubangi dulu untuk langkah awal ya. Oke, jadi untuk dipaskan untuk berbagai macam soket ini. Tapi kalau ngelubangi ya kita pakai sulap aja biar cepet ya. Kalau ngelubangi kan nggak perlu tutorial. Kling. Langsung jadi. Di sini bisa dilihat ini sebenarnya terlalu banyak variasi yang saya bikin. Jadi untuk variasi-variasi ini teman-teman bisa kreasi sendiri yang tentunya tidak memalukan ya. Kalau yang saya bikin ini adalah variasinya sedikit agak memalukan ya. Oke, langsung kita pasang aja satu persatu dari soket-soket yang sudah tersedia. Asik. Saya menggunakan mesin bor agar cepat ya. Karena ini kita harus
melakukan pembuatan untuk beberapa unit gitu kalau misal kita mau dijual lagi ya. Tapi ini karena contoh ya, kita bikinnya yang nggak bagus-bagus banget lah, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk di bagian wajahnya gitu loh guys. Kemudian kita pasang soket DC ini untuk nanti di bagian colokan adaptor, dan jangan lupa dibaut dengan kencang karena nanti kalau tidak kencang bisa lepas, dan ketika dibeli orang pun nanti kalau lepas ya teman-teman jadi malu dong, loh kok lepas mas. Ternyata lupa belum dibaut. Oke, kemudian di sini kita pasang untuk di bagian soket akai ya. Jadi untuk soket ini sebenarnya ada yang lebih murah lagi, mungkin menggunakan RCA, tapi di sini saya akan contohkan untuk menggunakan akai. Karena dari segi kualitas pun ya tentunya nanti ada harga ada rupa gitu loh guys. Oke, jadi penampilan sementara seperti ini ya, sangat cantik sekali. Kita bisa lihat untuk posisi-posisinya. Teman-teman juga bisa menirukan. Oke, kemudian di sini kita tandai dulu untuk di bagian modulnya, karena nanti modulnya saya akan pasang terbalik. Jadi untuk di bagian inputnya saya kasih spidol seperti ini. Ini adalah inputnya, ini nanti groundnya di tengah. Kemudian untuk di bagian yang mainnya, yang di bagian 12 volt ini, saya akan coba untuk nandai juga, karena agar tidak lupa ya guys. Kalau lupa nanti kalau masanya kebalik jadi nggak bunyi loh. Oke, sudah saya tandai seperti ini ya. Jadi kita tinggal lanjut di step selanjutnya. Kita masang lampu dulu. Oh ya, saya lupa, untuk lampu ini yang plus kita tekuk seperti ini. Plus itu kakinya yang lebih panjang daripada yang min ya. Jadi untuk yang plus kita kasih resistor nilainya 2K2 ya. Jadi kodenya yaitu merah-merah hitam coklat seperti itu guys. Jadi di sini ya tempatnya ya. Ini untuk di bagian plus kita kasih resistor senilai 2K2. Oke, langsung kita tempelkan tanpa perlu basa-basi dan ngopi-ngopi. Oke, di sini. Dan ada sisa kaki ini kita potong ya, agar tidak mengganggu dari kinerja sebuah partai politik ya. Aduh, kok sampai ke situ ya. Jangan. Oke, kita lanjutkan untuk mensolder di bagian kaki resistor yang ujung ini di bagian plus daripada soket DC. Teman-teman kalau nggak tahu plus mainnya nanti tinggal ikuti saja sesuai gambar yang sudah saya sediakan. Kita potong ya. Jadi kalau motong hati-hati, nanti dia bisa loncat-loncat untuk serpihan ini. Kemudian yang main juga kita solderkan di bagian soket DC yang main. Oke, celing. Kita potong sisa kakinya agar tidak mengganggu dari kinerja yang lain. Asik. Jadi seperti ini teman-teman, hanya 2 kaki yang kita pakai. Untuk yang di bawah itu ada 1 kaki kita tidak dipakai ya. Cukup jelas, cukup mudah, dan semua orang bisa melakukannya. Asik. Selanjutnya kita ada memberikan tata letak ruang. Saya akan pasang seperti ini nanti, tapi saya akan kasih selai dulu di sini agar dia bisa menempel. Jangan lupa ini rasa nanas ya guys. Oke, kita tempelkan seperti ini. Ini nanti dia akan menempel dengan sempurna kalau sudah kering. Sepertinya seperti itu. Ya, di sini bisa kita lihat ya, itu soalnya itu tujuannya dikasih tanda pakai spidol, kalau dibalik nanti kita lupa. Kemudian untuk di bagian elko kita pasang juga ya, kita masukkan di situ. Kita juga kasih selai juga di sini. Kalau yang ini rasa stroberi guys. Jadi jangan sampai salah rasa ya. Oke, kita tempelkan di sini. Main plusnya diperhatikan ya, untuk elko mainnya yang ada garisnya ini sudah sangat basic sekali ya. Saya ngonten ini udah sekitar 2 tahun, ini subscribernya udah hampir 100.000. Ini masa antara plus main elko nggak tahu. Oke, selanjutnya saya akan tekuk kakinya. Untuk yang main ini saya akan pasang di bagian tegangan yang sudah saya kasih tanda untuk di bagian spidolnya. Nih yang plus juga saya akan masukkan ke yang bagian plusnya. Kemudian yang main ke main, plus ke plus gitu ya. Jangan bingung ya guys.
Jadi caranya cukup mudah sekali bagi para pemirsa yang ada di Indonesia ini. Ya kita melakukan untuk pensolderan. Untuk pensolderan jangan asal-asalan, tetap kita menggunakan norma-norma yang ada. Ya di sini. Kalau kakinya jangan sampai nempel. Kalau nempel nanti dia akan menimbulkan percikan api ya. Jadi hati-hati ya, selalu sedia atau mempunyai nomor damkar. Oke, dan selanjutnya kita siapkan kabel. Oh ini ya, tadi tidak masuk bahan-bahan ya. Ya mohon maaf, ini kabelnya sedikit aja, ini tidak ada 30 cm ya, paling sekitar 10 cm. Ini hanya untuk menjemper di bagian tegangan DC atau soket DC nya ke bagian elko. Ini untuk yang plus nanti kita ikutkan ke resistor, dan yang main kita ikutkan ke main di bagian lampu. Oke, jadi ini mungkin inspiratif buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang nganggur, jualan barang kayak gini aja. Ini pasti cuan ini ya. Jadi modalnya kecil, teman-teman bisa jual ya dengan harga yang mahal. Loh kok mahal mas, padahal ya modalnya kecil loh. Ini kita nggak semata-mata jualan barang, ini jualan ilmu guys. Makanya teman-teman saya ajari sampai bisa ya, agar ya dapat penghasilan, kan saya juga dapat pahala gitu loh guys. Oke, jadi selanjutnya untuk di bagian kabel yang ujungnya kita potong sedikit, dan kita nanti akan sambungkan untuk di bagian elko. Kabel hitam ke main, kabel merah ke plus ya, sesuai gambar. Teman-teman kalau nonton tidak di skip itu pasti paham sekali, karena tutorial yang saya berikan ini tutorial yang sangat fair ya, tidak ditutup-tutupi apalagi diumpet-umpetan guys. Ini tutorialnya ini, walaupun channelnya channel yang sudah lumayan ya, kalau menurut saya ya sudah lumayan, alhamdulillah ya, kita syukuri. Tapi kita selalu memberikan kejelasan dengan apa yang kita terangkan gitu loh guys. Jadi seperti itu pemasangannya. Kita pasang di elko, untuk yang hitam di main, kemudian plusnya yang merah gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan masang untuk di bagian input yang tadi sudah kita beri tanda spidol seperti itu. Dan ini kita menggunakan kabel yang Skyrim. Mas kok harus menggunakan kabel yang seperti ini? Kabel Skyrim itu didesain untuk memiliki sebuah ground atau penutup ya, seperti ya pengaman gitu, terhindar dari noise, dongung, dan kemudian gangguan-gangguan liar dari induksi-induksi yang ada, seperti induksi trafo, kemudian induksi-induksi komponen elektronik yang lain ya. Jadi dia isinya 3, yang satu ground, kemudian yang 2 ini sebenarnya bisa diaplikasikan di plus semua atau dibagi menjadi 2 menjadi plus min. Untuk kasus yang ada, kita akan membagi menjadi 3 bagian, yang ground, kemudian plus, dan main ya. Tapi untuk di bagian soket ini ya kita tetap terhitung di bagian plus. Teman-teman bisa lihat gambar ya, atau lihat video yang sudah yang sedang saya tampilkan ini, karena caranya cukup mudah ya. Jadi teman-teman tinggal rebahan aja, saya akan bagikan ilmunya kepada Anda semua. Oke, di sini ya untuk di bagian yang sudah kita kasih tanda itu adalah input, karena untuk di bagian soket AK ini kita akan kasih untuk sebagai input gitu loh guys. Oke, kita kasih timah dulu agar dia bisa merekat dengan sempurna. Di sini teman-teman jangan bingung ya. Kalau masih tidak paham, nanti bisa diulang-ulang lagi videonya, karena video yang saya tampilkan ini adalah video yang tidak akan cepat-cepat saya hapus. Jadi teman-teman bisa nonton di setiap waktu dan bisa diulangi sampai kapanpun, seperti itu guys. Oke, untuk pemasangan seperti itu. Untuk di bagian ground tetap di tengah ya, kemudian yang merah dan putih itu di samping-samping. Untuk pemasangannya bolak-balik tidak ada masalah untuk di bagian merah dan putihnya. Jadi jangan khawatir ya, tetap istiqomah. Jadi tetap berserah diri. Gitu loh guys. Ya, jadi untuk selanjutnya kita bikin kabel seperti ini untuk ujungnya ya. Ya, kita nanti untuk di bagian main kita pasang di sini ya. Ini yang miring ini nanti di bagian mainnya. Tapi nanti kita jumper saja, karena untuk di bagian kabel ini sepertinya tidak sampai gitu ya. Jadi untuk di bagian plusnya di sini, di bagian depan daripada
yang miring ini kita pasang yang ground. Ini pasang ground ini tujuannya agar mendapatkan sinyal-sinyal ground ya, sinyal-sinyal yang netral seperti itu guys. Nah, pokoknya gitu ya. Kemudian saya akan potong sedikit di bagian sini, jangan banyak-banyak. Kemudian saya akan kupas ya, hati-hati ini bisa terkena tangan karena lumayan tajam. Kemudian saya akan kasih timah ini sebagai plus untuk di bagian input R ya. Nah, ini kita kasih timah seperti ini, seperti biasa. Kemudian di sini juga kita kasih timah ya. Ini 2 kaki saja yang kita gunakan untuk di bagian soket ini. Jadi jangan kebalik ya, untuk di bagian main plusnya itu sudah ada tatanan dan susunan ya. Oke, seperti ini sudah. Kemudian yang merah ini jangan lupa, ini dia sebelah L ya, atau sebelah kanan sini. Ini tujuannya untuk membagi input ya. Jadi ini bisa stereo seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk power 2 channel seperti itu. Mas, kalau nggak usah pakai kabel itu gimana? Ya boleh saja pakai kabel yang biasa, namun nanti ada kemungkinan ada dengung dan noise, itu kemungkinan bisa saja terjadi jika tidak menggunakan standarisasi yang ada seperti itu loh lur. Ya seperti ini ya, udah lihat seperti ini ya. Ini caranya cukup mudah. Dan selanjutnya karena yang kanan belum dapat ground ya, kita akan jumper menggunakan kabel biasa. Loh Mas, kok pakai kabel biasa itu gimana? Ini kan yang sini belum dapat ground ya. Oke, saya akan potongkan dulu kabelnya dan saya akan pasang di bagian groundingnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita pakai grounding kabel biasa ini. Yang penting untuk di bagian timah agak rekat. Nah, caranya cukup mudah dan dapat dipahami. Jadi mohon maaf sekali ya buat teman-teman yang misal sudah bergabung namun komentar-komentarnya mungkin belum saya bisa jawab ya, karena memang banyak sekali kesibukan-kesibukan yang mungkin hari-hari kita lalui gitu loh lor. Ya pokoknya gitu ya. Oke, sudah seperti ini ya. Dan untuk di bagian solderan jangan sampai kendor ataupun timahnya itu tidak matang, harus matang. Nah kemudian yang ini untuk outputnya, ini prosesnya sama seperti ini tapi dipasang di sini. Ini kita kasih aja dulu lur, kasih lihat lur. Ini yang nomor 1 ini main, kemudian yang 2 ini plus ya. Ini pun sama, 2 plus 1 main. Pemasangannya sama persis dengan yang saya pasang di bagian input seperti ini ya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu saya coba untuk sulap saja lur ya. Kling. Oke sudah ya. Jadi sudah saya sulap ya. Pemasangannya sama untuk memasang plus, main, dan kemudian untuk di jumper di bagian ground ya. Bisa dilihat sendiri seperti ini ya. Ini sudah 100% jadi lur ya. Sudah 100% jadi. Teman-teman kalau misal pun mau bikin yang lebih rapi bisa ya, karena ini tutorial kan ya, kita harus cepet-cepet gitu ya agar tidak memakan banyak waktu. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih rapi bisa, dan hiasan-hiasannya jangan yang memalukan seperti ini ya, atau kasih stiker atau gimana. Kemudian inilah fungsi dari adaptor 12 volt 2 ampere ya. Ini di daerah Batam kalau mau beli adaptor di tempat saya ini harganya 35.000. Loh kok mahal Mas? Loh. Ya mahal lah, kalau bikin sendiri dari bambu ya nggak bisa. Oke, bisa dilihat di sini ya. Spek adaptor yang saya gunakan 12 volt 2 ampere. Langsung kita coba apakah dia mau menyala atau tidak. Oke, saya colokkan dulu ya lur ya. Ini colokannya sebenarnya harusnya di samping biar rapi, tapi ya sudah terlanjur dilubangi lah, gimana lur. Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai karena ini sudah menyala ya. Ini lampunya sudah berdisko-disko ya. Ya ini tandanya sudah on ya. Mas kok kenapa nggak pakai saklar ya? Kalau mau dikasih saklar ya nggak apa-apa. Ini kan tutorial, nanti kelamaan ini aja udah 19 menit, ini udah mau setengah jam sendiri ini lur ya.
Jadi buat para saudara-saudara sahabat saya Pro Audio Batam. Oke, langsung kita cek sound aja untuk hasilnya gimana, apakah oke atau tidak. Oke, kita langsung coba ya Mas ya. Untuk alatnya sudah saya pasang seperti ini. Kita pakai ampli 2 channel. Nanti saya akan kasih tahu sesudah menggunakan alat preamp eksternal ini dan sebelum ya. Oke, kita akan coba pakai dulu karena sudah saya instalasi. Instalasinya juga cukup mudah. Ini kan bagian output ya. Output ini larinya ke amplifier ini atau power 2 channel ini. Kemudian untuk input ya, input yang belakang ini larinya ke sumber suara ya, di laptop. Untuk volume laptop saya kasih di berapa ini? 58 ya. 58. Nanti kita samakan antara volumenya pakai ini sama nggak pakai ini. Ini nanti suaranya kalau pakai ini lebih jernih dan tenaganya buka sedikit bagus, jos, dan tidak pecah suaranya. Kita buktikan aja ya. Ini kita pakai satu-satu dulu ya, karena untuk mencoba kenormalan. Ini di sini nanti saya tes di bagian sini. Ini harusnya bisa, 2 bisa. Cuman sebenarnya sejujurnya kabelnya yang satu belum ready. Gitu aja. Oke, kita coba dulu ini. Saya ulangi dulu lagunya ini. Kayaknya terlalu lampau ini. Lagunya saya coba ya. Padahal baru sedikit ya lur. Baru sedikit aja. Sedikit ya. Oke, ini tenaganya sudah bagus. Ini kabelnya. Kemudian kita coba perbandingan tanpa menggunakan preamp eksternal. Saya copot dulu, langsung tanpa kita cut ya. Kita copot dulu. Saya akan lepas dulu untuk di bagian preamp eksternal. Saya akan cabut. Kemudian saya akan langsung hubungkan ke power sini. Oke. Kemudian kita setting untuk volumenya. Bentar, ini mana ini kok belum masuk ini. Ini udah masuk ini. Oke, volume 58 ya, seperti tadi. Ini 56. Ini kita tambah jadi 58 sama ya. Kita samakan untuk volumenya. Nah, ini lur, bedanya lur. Ini baru jam 7 tadi udah jos, sekarang jam 12 baru keluar suara.
Oke, jadi seperti itu ya perbedaannya. Jadi setelah dan sebelum menggunakan alat yang tadi kita bikin ini lur, alat yang tadi kita bikin ini sebenarnya yang kiri pun sama, fungsinya sama. Ini kan sebenarnya stereo ya kiri kan, cuma kabelnya cuma satu ya. Nanti kita dites di sini pun juga sama. Oke, jadi seperti itu aja caranya untuk membuat alat seperti ini. Ini laku keras lur kalau dibikin, kemudian untuk diaplikasikan di semua power amplifier bisa. Jadi kelebihannya gainnya besar ataupun tenaganya jos, kemudian suaranya nggak pecah ya. Ya, tapi kalau teman-teman mau lebih sip lagi, mungkin bisa disesuaikan untuk volume dari sumber input, tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk main di outdoor sanggup lur, enak lur suaranya lur. Oke, terima kasih telah menonton video saya lur.